Jadi buat kalian yang belum tahu apa aja yang dilakukan sebelum perkawinan, kalian bisa tonton di video aku sebelumnya. Itu aku udah kasih langkah-langkahnya apa aja yang dilakukan sebelum perkawinan agar intinya lebih maksimal gitu, perkawinannya lebih mudah. Oke, nanti aku taruh linknya di dalam deskripsi. Untuk fase ini yang aku berikan caranya, selain untuk cara perkawinannya, di sini aku jelaskan bahwa yang aku jelaskan ini semangka mana yang kita kawinkan dan juga tidak dikawinkan. Karena di sini pemilihan untuk fase akhir gitu perkawinan. Karena ini sudah sekitar 5 harian di hari ini ngawinkan. Jadi kalau untuk semangka ini lu nggak usah bingung, nggak usah bingung-bingung kawinkan atau enggak. Yang ya gitulah intinya, nggak dikawinkan nggak apa-apa, dikawinkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk non biji itu harus dikawinkan. Karena kalau nggak dikawinkan dia nggak bakal jadi buah. Baru kita olesin gini aja nih. Nah, ini cara perkawinan lor. Ini bagian terpenting sebenarnya. Cuman gampang kali ya kan. Kalau emang orang itu nggak tahu cara ngawinkan semangka, pasti dia nggak bakal tahu caranya seperti ini. Tapi aku saranin kalau memang masih pertama, masih pemula, itu tuh satu bunga untuk satu buah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lur, balik lagi bersama aku di channel Pejuang Rupiah. Oke, jadi di kesempatan video kali ini aku mau ngasih tahu cara mengawinkan semangka non biji ya. Dan juga aku di sini ngawinkannya bukan pertama lur. Bukan pertama, sudah berapa hari, sudah 4 harian aku ngawinkan semangka ini. Jadi banyak buah yang sudah jadi gitu. Nah, seperti ini contohnya sudah jadi. Ini kawinan ke 4 hari lur, sudah besar seperti ini. Jadi di sini aku mau bahas juga selain perkawinan semangka, di sini aku mau kasih tahu semangka yang sudah jadi itu nggak usah dikawinkan lagi lur. Contohnya ya nanti aku kasih tahu kalau ini kan sudah terlalu besar ya, sudah terlalu besar pasti kelihatan nampak jadinya gitu. Dan juga kalau ada bunga di atasnya itu nggak usah dikawinkan. Jadi sebelum masuk ke pembahasan cara perkawinan, kita bahas dulu semangka yang memang kelihatan jadi tapi kita kawinkan ya. Jadi kalau semangka yang kayak gini nih, ini kan calon-calon yang memang bakal jadi ya. Lihat nih, wah ini Jona-Joni lor, kembar ya. 1 batang 2 buah. Nah, ini kelihatan calon mau jadi tuh, kelihatan calon mau jadi. Nah, tapi ini belum bisa tentukan kita jadi atau enggaknya karena memang masih terlalu kecil ya. Masih terlalu kecil dan juga belum kelihatan jadi gitu. Memang sih sudah memang bakal calon jadi, cuman kan masih belum 100% gitu. Yang sudah 100% tuh ya yang sebesar ini. Ini sudah besar. Nah, banyak kali ya yang mau dikawinkan tuh. Nanti kita bahas cara perkawinan, cuman kita cari dulu buah yang gak jadinya biar kita itu nggak bingung buah mana yang jadi, buah mana yang gak jadi ya, biar kita itu ngawinkannya ndak double gitu. Nah, seperti ini lor. Nah, ini buah ini yang kita kawinkan kemarin ini sama dengan yang itu sekitar 2 harian ya, 3 hari sama ini nih nggak jadi. Nah, contohnya seperti ini, dia ndak mau besar. Intinya semangka non biji itu kalau selesai dikawinkan, jarak waktu 2 hari itu tuh sudah kelihatan agak membesar lor. Kalau ini kan masih kecil dan juga ya kelihatan sendiri nampak nggak jadinya ya. Nah, daunnya juga naiknya sudah panjang. Nah, seperti ini juga nih. Itu tuh nggak bakal jadi lor, nggak bakal jadi. Ya memang semangka itu kan nampak nyata gitu. Kalau memang waktunya sudah 2 harian, itu tuh sudah agak membesar gitu buahnya. Kelihatan juga dari buahnya itu agak mengkilat-kilat putih itu kalau emang calon mau jadi. Kalau emang dia mau jadi betul gitu, kelihatan dari waktu 4 hari itu tuh kelihatan agak menghijau. Ya intinya nggak usah khawatir kalau yang nggak jadi begini kan, kita tunggu aja di bagian atasnya itu pasti berbunga lagi untuk kita kawinkan calon buahnya. Nah, ini dia. Di atasnya ini calon buah lagi yang bakalan kita kawinkan nanti. Jadi nggak usah khawatir kalau emang yang di bawah ini nggak jadi ya, kita tunggu yang di atasnya. Waktunya nanti kapan pasti ya dia akan keluar lagi. Intinya semangka non biji itu begitu lor. Kalau emang yang di bawah ini nggak jadi, dia pasti akan berbunga lagi di atasnya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini dia. Ini kawinan kemarin lor. Ini kawinan kemarin. Nah, lihat. Bedanya nampak sekali ya. Ini baru kawinan kemarin, cuman let 1 malam aja sudah agak membesar kayak gini. Nah, tapi memang dari pentilnya kemarin itu agak besar dia. Calon buahnya yang kita kawinkan itu agak besar. Jadi makanya dia kelihatan drastis gitu, kelihatan besarnya. Bunganya aja masih putih nih, masih hijau kawinan kemarin. Ya tuh. Jadi kalau emang ini jadi, itu di atas nggak usah dikawinkan. Jadi
Begitu lur. Semangka non biji itu kalau emang dia calon jadi, pasti buahnya itu bakalan cepet membesar gitu. Nah, banyak yang nggak jadi nih, ini nggak jadi ya. Pokoknya nampak yang nggak jadi. Nah, di atasnya ada bunga lagi, kita kawinkan. Begitu. Kalau yang sudah seperti ini, itu calon jadi. Nah, kalau yang itu kan nggak jadi tuh. Itu di atasnya kita kawinkan lagi nih, ada bunganya. Ada bunganya lagi di atasnya kita kawinkan. Nah, ini ada bunganya lagi, kita liatin di bawahnya. Ada buahnya sudah agak besar, sudah jadi, kita tidak kawinkan. Intinya untuk fase ini yang aku berikan caranya, selain untuk cara perkawinannya, di sini aku jelaskan bahwa yang aku jelaskan ini semangka mana yang kita kawinkan dan juga tidak dikawinkan. Karena di sini pemilihan untuk fase akhir gitu perkawinan. Karena ini sudah sekitar 5 harian di hari ini ngawinkan. Jadi seperti itu lur. Intinya kalau memang kawinan ini kawinan pertama gitu, hari pertama kita ngawinkan, itu dimanapun setiap ada bunga yang untuk dikawinkan seperti ini nih, seperti ini, itu tuh kita kawinkan semua. Nah memang masih pertama, masih awal, masih hari pertama kita ngawinkan, itu kita kawinkan semua agar ya jadi semua gitu kan, walaupun nggak jadi semua setidaknya kita memang sudah ngawinkan. Karena di bawahnya itu kan belum ada bunga, belum ada buah gitu yang jadi ya. Oke, kita sudah cukup. Jadi pembahasan selanjutnya cara perkawinannya, waktunya kapan dan juga bagaimana ya. Kita simak terus video ini. Jangan di skip lah intinya. Ini aku tadi agak bacot sedikit ya, nggak apa-apa lah biar kalian juga agak paham ya. Oke, jadi di sini kita masuk ke pembahasan cara perkawinan semangka non biji. Jadi sebelum masuk ke caranya juga kita mau kasih tahu bahwa semangka non biji dilakukan perkawinan jika memang sudah berdaun 12 ke atas ya. Biasanya semangka non biji itu sekitar daun 12 itu berbunga. Nah, di daun 8 atau 7 itu berbunga juga. Cuman di daun 8 atau 7 itu kita nggak kawinkan. Karena memang bunganya masih terlalu, masih terlalu pendek gitu. Jadi kita kawinkannya nanti di bunga 12 ke atas lah intinya gitu. Jadi waktu perkawinan juga ini dilakukan juga di pagi hari lor. Sekitar ya matahari sudah keluar itu pastinya sudah mekar bunganya. Nah, kalau untuk pengambilan bunga inul, nah begini. Ini bunga inul lor. Jadi ini bukan bunga non biji ya. Ini bunga inul atau bunga yang semangka berbiji itu kelihatan tuh ada serbuk-serbuknya di tengah-tengahnya itu. Nah, itu yang kita gunakan untuk ngawinkan semangka. Jadi bukan bunga non biji ini ya. Kalau bunga non bijinya ini itu tuh nggak bisa untuk ngawinkan semangka non biji karena ya memang nggak ada serbuknya. Ada serbuknya cuman memang sedikit gitu kan. Ya nggak ada lah bisa dibilang. Soalnya bunganya ini serbuknya itu kayak aneh gitu, kayak beda itu tuh. Dia nggak mau lepas dari ininya, nggak mau lepas. Jadi kita gunakan semangka yang inul untuk ngawinkannya. Bunganya ini yang kita gunakan. Jadi nanam semangka non biji itu kan pastinya ada nanam semangka inulnya juga yang berbiji ya. Supaya kita ambil bunganya untuk ngawinkan semangka non biji. Jadi untuk pengambilan bunga ini kita ambil pagi hari ya. Sekitar jam 6:30 kita harus sudah ambil. Itu kan bunganya nggak terlalu mekar tuh. Kita ambil bunganya supaya nggak diduluin sama tawon gitu. Kalau emang kita diduluin sama tawon itu pasti serbuknya bakal hancur, bakal hilangan ya. Makanya kita ambil bunga inul tuh pagi-pagi. Intinya 6:30 lah itu paling lambat ya. Kalau emang sudah jam 7 itu tawon sudah mulai beraksi ngambil serbuknya, ngambil madu-madunya ya. Jadi untuk semangka inulnya, kalau untuk semangka inulnya sendiri sembarang mau dikawinkan atau enggak, karena semangka inul tuh walaupun udah dikawinkan tetap jadi gitu. Tapi kalau aku kawinkan semangka inulnya daripada ya diem gitu, ambil bunganya dan juga sambil ngawinkan semangkanya gitu. Jadi biar double lah intinya gitu ya. Jadi kalau untuk semangka inul nggak usah bingung-bingung kawinkan atau enggak, yang ya gitulah intinya. Nggak dikawinkan nggak apa-apa, dikawinkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk non biji itu harus dikawinkan karena kalau nggak dikawinkan dia nggak bakal jadi buah. Oke, paham sampai sini ya. Jadi cara perkawinan itu gampang lah intinya tadi yang harus dipahami. Kalau untuk perkawinan sendiri ya gampang banget ya. Bentar aku lupa bawa tripod coy. Aku lupa bawa tripod ya, nanti dulu. Ini kan bunganya seperti ini, kita sulap dulu. Oke, kita potong ini, jadikan seperti ini. Karena aku ndak bawa tripod, jadi aku susah megangnya ini. Aku pegang tangan satu. Soalnya ngupas ini harus tangan dua loh, nggak bisa ya. Jadi intinya diginikan, kita ambil pinggir-pinggirnya gitu, kita buang kelopaknya. Baru kita olesin gini aja nih. Nah, ini cara perkawinan lor. Ini bagian terpenting sebenarnya, cuman gampang kali ya kan.
Kalau emang orang itu nggak tahu cara ngawinkan semangka, pasti dia nggak bakal tahu caranya seperti ini. Dan juga kelihatan gampang betul ya. Nah, kalau kan tadi yang ini masih zona-zona ini kan ya, ini sekitar 2 harian. Kalau 3 harian sama ini ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kelihatan belum terlalu nampak gitu. Tadi yang di sana itu 2 hari itu sudah nampak agak besar seperti ini ya. Jadi itu calon jadi ini masih meragukan lah. Makanya aku kawinkan lagi di atasnya biar kalau emang di bawahnya itu udah jadi, atasnya yang jadi gitu. Nah jadi kalau perkawinan aku ini kan sudah sekitar ya 4 harian 5 harian ini. Jadi bukan aku ngawinkan semua lur ya. Jadi aku di sini caranya ya memang tadi sudah kasih tahu caranya, cara perkawinan seperti ini. Tinggal oles-oleskan aja. Nah ini sudah jadi tuh, lihat nih yang di bawah sudah jadi. Tuh. Jadi yang di atas ini ada bunganya, ini nggak usah kita kawinkan ya. Biarkan aja, dia pasti bakal jadi yang di bawah itu. Nah ini juga, ini sebenarnya belum jadi, kelihatan sudah sudah menghitam bawahnya itu, cuman belum ada bunganya. Kita tunggu aja di atasnya nih, bunga yang ini. Kita tunggu di atasnya. Nah kali ini ada bunganya, cuman di bawahnya ada buahnya. Kita nggak usah kawinkan, kita cari yang memang ada bunganya tapi nggak ada buahnya. Oke. Nah ini mana ini? Oh ada buahnya lor. Di atasnya ada bunganya, cuman nggak usah kawinkan. Nah ini calon jadi, cuman kita belum terlalu yakin gitu jadi atau enggaknya ya. Jadi kita kawinkan aja di atasnya. Karena walaupun kita kawinkan di atasnya, itu pasti pohonnya itu bakal memilih mana buah yang cocok untuk jadi dan juga mana buah yang nggak jadi gitu. Karena memang semangka ini mencari yang super-supernya gitu. Kalau memang yang di bawah itu nggak cocok untuk jadi walaupun dia besar gitu, yang di atas jadi, itu tuh pasti milihnya yang di atas. Karena ya gitulah yang gue jelaskan tadi. Walaupun seperti ini lor, sudah jadi yang di atas kan, kita kawinkan yang di atas ini, itu tuh bisa jadi semuanya. Cuma nanti di fase pembesaran buah itu tuh bakal disurtil sama pohonnya. Jadi ada yang rontok salah satu, intinya gitu. Cara perkawinan seperti ini kan belum ada serbuknya tuh. Kelihatan baru kita kawinkan. Ser. Sampai kelihatan ada serbuknya tuh. Mana? Nah, ya kan? Jadi hanya kawinan tuh hanya memindahkan serbuk di sini ke serbuk yang ke bunga non bijinya. Gitulah intinya. Jadi kalau untuk awal-awal, kalau untuk pemula untuk ngawinkan semangka itu tuh satu bunga yang inul ini hanya untuk 3 biji itu sudah cukup ya, sudah banyak ya. Kalau lebih dari 3 atau 4 itu bisa-bisa ya kayak kurang gitu. Kecuali memang yang sudah pro dalam mengawinkan semangka non biji, sudah sering gitu, itu bisa jadi 7 atau 8 bunga ya untuk ngawinkan semangka non biji ini. Kalau untuk pemula gitu untuk ngawinkan semangka non biji, belajar semangka non biji, itu 1 bunga untuk 1 buah aja lur. 1 bunga untuk 1 buah ya, perhatikan ya. Agar serbuknya ini itu betul-betul banyak nempel di bunganya ini. Ya memang sih semangka non biji kan yang hanya diperlukan serbuknya aja yang hanya diperlukan. Terkadang semangka ini kan jadi juga walaupun hanya dikawinkan sama binatang atau lebah ya, intinya lebah gitu, dikawinkan sama lebah itu sedikit aja jadi gitu. Apalagi kita yang ngawinkan sebagai manusia pastinya lebih banyak serbuknya ya. Tapi aku saranin kalau memang masih pertama, masih pemula, itu tuh satu bunga untuk 1 buah aja. Oke, paham ya sampai sini? Itu cara perkawinan sangat mudah sekali. Intinya perkawinan tuh jangan sampai terlewat, semuanya diliatin, harus teliti, harus telaten gitu. Ngawinkan semangka ini jangan ngasal-ngasal lewat-lewat aja. Nanti kalau terlewat malah repot karena kita nunggu bunga atasnya lagi lebih lama lagi ya. Bunga atasnya tuh bisa timbul 2 hari atau 3 harian baru bisa timbul bunga baru yang di atasnya. Kalau emang semangka non biji enggak jadi ya. Oke, paham? Oke, jadi seperti ini lor. Di sini juga aku mau kasih tahu. Nah, itu buah-buah yang calon jadi super-super ya. Tuh. Calon jadi semua, lor. Nah, kalau buah yang seperti ini nih, lihat bengkok. Nah, ini kan kelihatan bengkok. Ini pasti walaupun bisa jadi besar, walaupun kelihatan sudah jadi, tapi bengkok-bengkok seperti ini lebih baik kita buang. Kita kawinkan yang di atasnya kalau emang sudah ada bunganya. Nah, ini kemarin sudah aku kawinkan tuh. Ini bunga yang kemarin. Ini pasti nggak jadi kita potel aja. Nah, kita potel. Kalau yang buah yang jelek kayak gini, walaupun besar, itu nggak bakal maksimal besarnya gitu. Oke, paham ya. Jadi cara perkawinan seperti itu aja lor. Aku nggak bisa juga membikinkan tutorial cara perkawinan dari pertama ini sampai
dari perkawinan ini sampai akhir kita buatkan videonya nggak bisa karena ini waktunya sudah siang ya, 7:30 ya. Soalnya banyak aku ngawinkan ini lor, sudah banyak. Jadi banyak aku ngawinkan ini, kalau aku buatkan videonya takutnya nggak kekejar waktunya. Tuh, intinya gitu aja, paham lah ya cara perkawinan semangka dan biji ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Yo, sampai jumpa, salam semangat untuk nanam semangka lor. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.